Oke, kita mundur sebentar ke tanah Jawa di abad ke-19. Ini adalah masa di mana cengkraman kolonialisme terasa begitu erat. Nah, di tengah situasi itu bangkitlah seorang pangeran. Tapi tujuannya bukan untuk merebut tahta, melainkan untuk memperjuangkan martabat bangsanya. Namanya Pangeran Diponegoro dan kisahnya adalah tentang sebuah perlawanan yang apinya ternyata nggak akan pernah benar-benar bisa dipadamkan. Sejak awal kita udah bisa lihat ya, betapa berbedanya cara pandang orang terhadap Diponegoro. Di satu sisi, bagi Belanda, dia itu nggak lebih dari seorang pemberontak berbahaya, biang kerok yang harus disingkirkan. Tapi, bagi rakyatnya sendiri, dia adalah jawaban atas doa. Dia adalah sang ratu adil, pemimpin yang sudah lama diramalkan akan datang membawa keadilan. Nah, dua pandangan yang bertolak belakang inilah yang menjadi inti dari keseluruhan kisahnya. Jadi pertanyaannya, kenapa sih seorang pangeran sampai mau mengangkat senjata? Untuk bisa memahaminya, kita harus lihat dulu kondisi Jawa pada saat itu. Ini sama sekali bukan masa yang damai. Ini adalah masa di mana ketidakadilan itu seolah-olah terasa di udara. Dan kesabaran rakyat sudah benar-benar di ambang batasnya. Penderitaan rakyat waktu itu bukan cuma sekedar kemiskinan biasa, tapi sudah sangat sistematis. Coba bayangkan, mereka itu nggak cuma dibebani pajak yang menyekik dan kerja paksa yang nggak manusiawi. Belanda juga ikut campur tangan dalam adat istiadat mereka, bahkan sampai merampas tanah-tanah leluhur yang dianggap suci. Jadi ini bukan lagi soal penindasan ekonomi, ini sudah serangan langsung ke jiwa dan identitas orang Jawa. Nah, di tengah keraton yang posisinya semakin dilemahkan oleh politik kolonial, muncullah sosok Diponegoro. Tapi jangan bayangkan dia sebagai pangeran biasa yang haus kekuasaan ya. Justru sebaliknya, karakternya itu dibentuk jauh di luar kemewahan istana, di mana ia jadi lebih dekat dengan rakyat dan juga dengan Tuhannya. Dan ini adalah sebuah pilihan yang sangat sadar. Diponegoro itu sengaja meninggalkan gemerlapnya keraton. Dia lebih memilih untuk mendalami ajaran Islam, tasawuf, dan juga kitab-kitab kuno di kediamannya di Tegal Rejo. Dengan hidup sederhana seperti itu, dia bukan lagi bangsawan yang jauh di atas sana, tapi menjadi seorang pemimpin yang benar-benar paham denyut penderitaan rakyatnya. Dan inilah dia, percikan yang akhirnya menyulut api yang sudah lama terpendam. Belanda, dengan arogansinya, berencana membangun jalan yang akan melintasi makam leluhur Diponegoro. Bagi Diponegoro, ini bukan sekedar sengketa tanah biasa. Ini adalah penghinaan tertinggi terhadap martabat keluarga, adat, dan juga kesucian spiritual. Di titik inilah kesabarannya benar-benar habis. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah pemberontakan kecil-kecilan. Ini adalah ledakan kemarahan massal yang kemudian melahirkan Perang Jawa. Sebuah konflik dahsyat yang berlangsung selama 5 tahun, dari 1825 sampai 1830. Ini bukan perang biasa, ini adalah perang total yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat. Coba kita lihat siapa saja yang bertempur di sisinya. Ini bukan tentara profesional, pasukannya adalah rakyat biasa. Para petani yang tanahnya dirampas, para santri dan ulama yang merasa agamanya dilecehkan, bahkan para bangsawan lain yang sudah muak dengan Belanda. Inilah kekuatan sejati Perang Jawa, sebuah koalisi rakyat yang bersatu di bawah satu panji perlawanan. Terus, gimana caranya pasukan rakyat ini bisa membuat tentara Belanda yang terlatih kewalahan? Jawabannya ada di sini. Perang gerilya. Diponegoro adalah seorang ahli strategi yang brilian. Pasukannya bergerak dengan cepat, menyatu dengan desa-desa, melancarkan serangan kilat lalu menghilang lagi ke dalam hutan. Mereka sukses mengubah lanskap Jawa menjadi mimpi buruk bagi pasukan kolonial. Dan jangan pernah remehkan dampak dari strategi ini. Perang Jawa sukses membuat kas pemerintah kolonial hampir kosong melompong. Ribuan tentara Eropa tewas, bukan cuma karena pertempuran, tapi juga karena penyakit dan kelelahan. Perlawanan Diponegoro ini benar-benar mengguncang fondasi kekuasaan Belanda sampai ke akarnya. Setelah 5 tahun berperang dan nggak pernah benar-benar bisa menaklukkan Diponegoro di medan perang, Belanda akhirnya mengubah taktik. Mereka sadar kalau Diponegoro nggak bisa dikalahkan dengan peluru, mungkin bisa dikalahkan dengan kelicikan. Dan disinilah babak akhir yang tragis dari perang ini dimulai. Beginilah cara pengkhianatan itu terjadi. Belanda mengundang Diponegoro ke Magelang, katanya untuk berunding. Mereka bahkan menjamin keselamatannya, sebuah janji suci dalam perundingan. Tapi ternyata itu semua hanyalah jebakan yang licik. Tanpa bisa melawan, Diponegoro ditangkap di meja runding dan saat itu juga langsung diasingkan. Perang ini dimenangkan bukan dengan senjata, tapi dengan tipu daya. Penangkapan Diponegoro memang mengakhiri Perang Jawa, jadi secara militer dia kalah. Tapi ini bukan akhir dari ceritanya.
Justru disinilah kekalahan fisiknya mulai bertransformasi menjadi sesuatu yang lain, sesuatu yang abadi yang ditempa selama masa pengasingannya yang panjang di Manado dan Makassar. Tentu saja, dampak langsung bagi rakyat Jawa sangatlah berat. Belanda langsung memperketat cengkeramannya. Dan untuk menutupi kerugian perang yang masif, mereka memberlakukan sistem tanam paksa yang luar biasa menyiksa rakyat. Perlawanan terbuka pun berakhir, berganti menjadi perjuangan senyap di bawah permukaan. Nah, disinilah inti dari kemenangan moralnya. Meskipun tubuhnya terkurung ribuan kilometer dari rumah, semangat Diponegoro tidak pernah tunduk. Dia menolak semua tawaran kerjasama dari Belanda. Dia mungkin telah kehilangan kebebasannya, tapi dia tidak pernah kehilangan martabat ataupun prinsip perjuangannya. Hal ini seakan membuktikan satu hal penting ya, tubuhnya bisa ditawan, pasukannya bisa dikalahkan, tetapi semangat perlawanannya, ide tentang menolak untuk tunduk pada ketidakadilan justru menjadi semakin besar dan abadi. Semangat inilah yang kelak menginspirasi generasi pejuang kemerdekaan selanjutnya. Pada akhirnya, kisah Diponegoro meninggalkan kita dengan pertanyaan ini. Dia menunjukkan bahwa perlawanan itu bukan hanya soal menang atau kalah dalam pertempuran. Perlawanan adalah tentang menjaga api keyakinan itu agar tetap menyala bahkan setelah semua senjata dilucuti. Dan itu adalah warisan yang jauh lebih kuat daripada kemenangan militer manapun.